Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai filsafat. Filsafat adalah cara berpikir secara kritis, radikal, universal, dan bijaksana. Bijaksana adalah seseorang berpikir memahami tujuan. Ketika seseorang tidak bisa memahami tujuan hidupnya, maka itu tidak bijaksana. Lalu bagaimana kita memahami tujuan hidup kita? Ini adalah suatu proses pendidikan. Ya, kita harus belajar pada pengalaman orang lain, dan tentu saja adalah pengalaman diri sendiri. Sesuatu yang otentik adalah pengalaman yang dialami. Plato memiliki pemikiran yang masih relevan untuk didiskusikan hingga saat ini. Dia berbicara mengenai kebenaran, suatu idealisme, juga berbicara tentang kebahagiaan. Seseorang itu selalu membicarakan tentang kebenaran dirinya, kebenaran masyarakat, kebenaran di dalam struktur politik, kebenaran di dalam interpretasi agama. Sampai kapanpun pembahasan mengenai interpretasi kebenaran itu akan selalu relevan di sepanjang zaman, gitu kan. Kebenaran adalah segala sesuatu yang sesuai dengan faktanya, gitu kan. Misalnya kesesuaian antara pikiran dengan realitas itu disebut dengan kebenaran. Kemudian suatu kebenaran dianggap universal itu adalah kalau dia bisa diterima oleh akal sehat dan diterima oleh masyarakat umum, gitu kan. Nah, ini pembicaraan mengenai kebenaran menjadi suatu pertimbangan apakah seseorang itu dianggap berpikir benar, apakah seseorang itu tidak bijaksana. Ya, dilihat dari sisi apakah masuk akal, apakah bisa diterima alasannya. Itu menjadi titik poin ya untuk memahami kebenaran. Kemudian Plato berbicara mengenai kebahagiaan atau eudaimonia, kebahagiaan diri, gitu kan. Kebahagiaan yang dimulai dari ketenangan diri dulu. Pemikiran mengenai kebahagiaan dari Plato ini menginspirasi juga pemikiran para filosof muslim, gitu kan, kayak Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Miskawi, Al-Ghazali, yang berbicara mengenai as-sa'adah, kebahagiaan, gitu kan. Makanya ada buku tentang kimia kebahagiaan dari Al-Ghazali, gitu kan. Betapa pentingnya kebahagiaan, gitu kan. Anda pintar, Anda banyak uang, Anda memiliki istri yang cantik, tapi tidak bahagia. Ini perlu dipikirkan lagi, ada apa dengan hidup ini, itu kebahagiaan ini seperti apa, hakikat kebahagiaan itu seperti apa, gitu kan. Plato memberikan peta tentang pemahaman mengenai manusia. Bagi Plato, manusia itu terdiri dari 3 fakultas, yaitu logos di sini, kemudian akal ya, terus ada tumos di sini, kehendak, harga diri, kemudian epitumia, mewakili perut dan di bawah perut, gitu kan. Misalnya seseorang itu pemikirannya itu, mikirnya itu, atau apa yang dilakukannya itu urusannya dengan makan terus kan, seks terus, gitu kan. Urusan seks itu berarti daya epitumianya lebih mendominasi terhadap dirinya, gitu kan. Dan bagi Plato ya, orang yang bisa mengontrol epitumia, yang bisa mengontrol nafsu seksnya, mengontrol kemarahannya, gitu kan. Epitumia di sini epitumia kan perut. Tidak mungkin orang akan bahagia hanya dengan pemenuhan kebutuhan material saja kan, seks, makanan, gitu kan. Itu hanya kebahagiaan yang sesat bagi Plato, gitu kan. Begitu juga ada